Halo Pisces, buat kalian Pisces yang sudah lama menunggu readingan ini ya, dengan tema dia yang mendekat ke kamu ya. Maaf, readingan ini sempat terhenti ya, tapi aku selesaikan ya. Mari kita lihat dia yang mendekat ke Pisces. Siapa tahu kamu segera bertemu dengan jodohmu atau cinta baru ya. Mari kita lihat siapa dia, bagaimana dia yang mendekat ke Pisces. Oh, ada The Empress. The Empress. Energi divine feminine yang kuat. Belum tentu perempuan ya, tapi energinya divine feminine artinya orang yang lembut. Aku merasakan di sini lembut, keibuan, memelihara itu ya, mengasuh ya. Sabar kayak gitu. Kita lihat lagi orang yang mendekat ke Pisces. Mari kita lihat dia yang mendekat ke kamu seperti apa. Oke, ada dua. Oke, elemen ini adalah winter ya. Elemen sword, Gemini, Libra, Aquarius. Orang yang pandai, smart ya, pintar berkomunikasi, tapi intuitif juga ya. Orang yang berani untuk mengambil keputusan gitu ya. Walaupun ini menarik ya, di luar kamu akan melihat dia kelihatan lembut, tetapi di dalamnya dia sangat kuat di sini. Wow, ini orang yang mature, orang yang matang gitu ya, jiwanya matang, bukan jiwa labil ya. Mari kita lihat lagi seperti apakah dia. Satu kartu yang terlempar. Oke. Ada elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Kita dapat Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius ya, kayak itu energinya ya. Bisa saja dia zodiaknya bukan itu, tapi kepribadiannya mirip kayak gitu. Victory, kemenangan ya, karena Six of Wands. Six of Wands ini memperlihatkan kalau dia ada suatu pencapaian dalam hidupnya gitu ya. Dan karena dia di sini orangnya bukan seorang yang, sekali lagi dia orang yang matang. Dia sepertinya orang yang tahu bagaimana cara meraih tujuan hidupnya gitu ya. Beberapa di antara mereka mungkin udah suka bermeditasi gitu, jadi banyak mendapat bimbingan ya. Dilihat penampilannya, kamu akan melihat orang yang apa ya, lembut di luar ya, tetapi kamu tidak akan menduga bahwa di dalam dia sangat kuat. Dia sangat orang yang strategik gitu ya. Dia meraih apapun itu punya strategi ya. Strategi karena dia kelihatannya orang yang intelektual gitu, mungkin suka belajar, orang yang terus melakukan pengembangan diri di sini ya. Dan cukup murah hati kalau aku melihat, karena di sini ada sisi nurturing dan abundance ya, sisi memelihara. Jadi dia itu orang yang sabar, bisa saja orang yang sabar, tetapi di dalam sangat teguh gitu ya, teguh dan kuat gitu ya. Dan mereka kalau dengan orang lain yang misalnya, kadang-kadang mereka sangat tegas, walaupun mereka juga bisa lembut gitu ya. Dengan orang-orang yang misalnya nggak bisa mengikuti peraturan, mereka kurang suka kayaknya ya. Mereka suka mengikuti peraturan ya.
bersemangat gitu. Kalau mereka terburu-buru, mereka bisa membuat kesalahan ya. Sebenarnya kalau mereka bersedia untuk tidak di sini tidak terburu-buru atau menunggu saat yang tepat untuk melakukan sesuatu gitu ya, maka banyak kemenangan yang bisa diraih gitu. Jadi intinya di sini adalah kemampuan untuk mengendalikan diri ya, mengendalikan diri. Tetapi aku melihat mereka juga orang yang sangat kayak sudah tahu gitu loh. Orang yang udah tahu saya mau kemana, saya mesti bagaimana, orang yang sudah tahu tujuan hidupnya. Walau kadang-kadang mereka overthinking juga gitu. Jadi itu yang menyebabkan kelelahan di sini ya. Tetapi banyak di antara mereka nih yang ditakdirkan atau bakatnya tuh selalu punya prestasi gitu ya. Mereka punya banyak talenta dan mereka itu selalu punya prestasi. Mungkin sering menang lomba kayak gitu. Sering ya apapun lah, kalau melakukan sesuatu itu mereka akan punya kecenderungan untuk sukses gitu ya. Ada kan orang yang kayak gitu yang kalau ngelakuin sesuatu gitu biasanya sering sukses gitu, sering berhasil. Nah, ini adalah karena dia skillful ya, dia orang yang ahli gitu ya, dan juga pemikir juga, cerdas kayak gitu. Dan sisi kelembutannya adalah dia bersedia untuk menerima pasangannya dan sabar membimbing gitu loh. Bisa jadi imam yang baik ini ya. Sabar membimbing. Nah itu dia, termasuk kalau mendekati seseorang gitu, mereka itu sangat telaten gitu ya. Lagi PDKT itu bisa telaten banget gitu, tidak terburu-buru di sini. Tetapi begitu mereka sudah menemukan divine timing, sudah tahu ini saatnya, mereka akan berani banget maju gitu ya, tanpa ragu-ragu ya. Nah, orang-orang seperti ini memang seperti kadang-kadang kayak ditakdirkan untuk sukses gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Mari kita berdalam lagi. Tentang dia ini, mari kita lihat lagi lebih dalam. Never ending story. Baik, kelemahannya ya, kadang-kadang mereka terlalu keras dengan diri sendiri ya. Ambisi, mereka punya ambisi untuk selalu memenangkan segala pertempuran gitu. Nah inilah yang membuat kelelahan kadang-kadang. Jadi terlalu keras pada diri sendiri dan kadang-kadang ingin tampil sempurna, jadi kadang-kadang kurang bisa mengukur kemampuan diri sendiri gitu. Dan ini akan melelahkan mereka sendiri. Dalam proses perjalanan untuk meraih kemenangan, seringnya memicu diri sekuat-kuatnya kayak gitu ya. Jadi ini ambisi yang mesti dikendalikan adalah ambisi, karena secara tersembunyi ada ambisi yang kalau tidak dikendalikan, nih ambisi ini akan membuat kelelahan ya. Poised ya, semangat. Mereka itu kalau udah melakukan suatu pekerjaan ya, itu benar-benar tadi ya, memacu dirinya itu sampai, memaksa dirinya itu sampai limit gitu, sampai batas gitu ya, sampai batas, sehingga ini ada baiknya sih. Ini yang membuat dia sering dapat prestasi bagus, sering dapat apa yang dia inginkan bisa terkabul, karena dia benar-benar
kerja keras di sini, kerja keras, semangat kayak gitu ya, dan dibarengi dengan kecerdasannya di sini. Tapi di sisi buruknya itu bisa membuat dia menjadi orang yang super ambisius gitu ya, ambisius sekali, dan bisa stres, bisa gampang stres nanti kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia mau, dia bisa gampang stres. Nah, itu sisi negatifnya dia ya. Oke. Time to go di bawah ini ya, itu yang harus dia perbaiki itu ya. Mungkin saat ini dia sedang berada dalam masa pengambilan keputusan ya. Beberapa di antara mereka saat ini mereka lagi menimbang-nimbang sesuatu ya. Apa itu? Kita perjelas lagi ya. Kartu ini keluar lagi. Apa sih? Oke, blessed dan clean. Ini ada shadow work di sini. Artinya ada sifat atau karakter tertentu yang mesti diperbaiki ya. Ada saat di sini dimana dia meninggalkan. Kelihatannya ada sesuatu yang harus dia lepaskan di sini ya. Dia lepaskan. Dua kartu ini adalah menggambarkan pelepasan dan proses mengikhlaskan dan pergi meninggalkan situasi yang lama gitu ya. Kalau ini sudah bisa dilakukan, sudah bisa dia lakukan dengan baik, maka akan banyak berkat. Mungkin saja hubungannya dengan mantannya dia atau kehidupan lalu dia seperti apa ya. Mari kita perdalam lagi apa maksudnya ini. Higher power, oke, blessed dan higher power. Pertemuan kalian mungkin tidak akan tidak terduga gitu ya. Pertemuannya mungkin akan tidak terduga, dan ini sebenarnya telah menjadi skenario dari semesta gitu ya. Ada campur tangan kekuatan yang lebih tinggi di sini ya. Ada berkat, ada kekuatan yang lebih tinggi yang akan bekerja di sini ya. Di sini ada proses penyembuhan diri dan membuang semua karakter-karakter negatif, dan ini juga harus dilakukan oleh kamu. Kalau ini sudah di pelepasan ya, sudah dilakukan pelepasan dan mengikhlaskan apapun itu yang tidak baik, perasaan atau perasaan yang negatif, kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus diubah ya, atau melepaskan diri dari situasi lama atau orang atau mantan ya yang belum bisa dilupakan. Kalau ini sudah selesai, maka berkat akan mengalir, dan ini semuanya sebenarnya adalah skenario dari semesta ya. Tujuan dari hubungan ini apa sih ya? Mengalir aja, mengalir. Ini jika ada situasi di sini yang di luar kendali kamu ya, di luar kendali kamu dan dia, ya mengalir aja sebenarnya. Dan aku juga melihat dia kalau udah mentok gitu ya, karena aku tadi bilang dia adalah orang yang sudah matang sebenarnya. Matang bukan berarti dia udah sempurna, dia tetap harus ada beberapa karakter yang diperbaiki ya, tetapi dia orang jiwa matang gitu ya, banyak belajar. Jadi kadang-kadang kalau dia udah mentok ya udah, dia ngalir aja gitu, mengalir mengikuti apa yang diarahkan oleh semesta. Tapi untuk sampai ke tahap ini dia harus kebentur dulu kayaknya nih, harus banyak sekali ujian yang dia lalui gitu ya. Tapi setelah dia selesai ini ya, dia akan jadi pribadi yang matang, jiwa yang matang, dan bagi kamu dia akan bisa menjadi pemimpinmu. Bukan pemimpin ya, tapi kalau pemimpin kan lebih tinggi gitu ya.
dia akan bisa jadi orang yang membimbing kamu gitu, karena sifatnya dia, energinya adalah di Empress di sini, sifatnya memelihara, membimbing, menuntun gitu ya. Dia bisa menjadi seperti itu. Kira-kira seperti ini ya ciri-ciri atau dia, karakter dia, orang yang energinya dekat dengan kalian ya. Pisces, semoga ini bermanfaat, dan kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton, bye bye.